ya, menempuh ujian tengah semester dengan dengan baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik seperti itu. Nah, untuk biokimia fisik kelas B setelah UTS itu nanti dengan Ibu ya, kita akan kita akan bertemu 7 kali pertemuan ke depan dengan Ibu. Kemudian sebelum masuk ke materi kuliah, untuk materi setelah UTS ini ada 4 materi, ya, di mana semuanya itu sudah Ibu unggah di kelas gizi. Jadi silahkan materinya bisa mulai di-download dari sekarang, sehingga kalian punya banyak waktu untuk belajar. Jadi yang pertama itu materinya adalah sentrifugasi, kemudian yang kedua itu viskositas, yang ketiga itu imunologi, dan yang keempat itu tentang ELISA. Jadi ada 4 materi untuk kuliah biokimia fisik setelah UTS. Adapun kemudian pembagian waktunya, kita akan ada 7 pertemuan ya. Jadi nanti untuk pertemuan 1 dan 2 itu akan diisi dengan dengan sentrifugasi. Kemudian pertemuan ketiga itu diisi dengan viskositas. Pertemuan keempat diisi dengan imunologi. Dan pertemuan kelima itu diisi dengan ELISA. Sedangkan 2 pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6 dan pertemuan 7, itu ada presentasi kelompok. Nah, jadi nanti akan Ibu segera bagi kelompok untuk presentasinya, dan pembagian itu nanti juga akan Ibu unggah di gizi, ya. Jadi nanti untuk pertemuan 6 dan 7 itu adalah presentasi kelompok, di mana tiap kelompok itu punya kewajiban untuk membuat makalah kelompok sesuai dengan salah satu topik dari yang dibahas di kuliah ini, ya. Boleh topik sentrifugasi, boleh topik viskositas, boleh imunologi, boleh ELISA, ya, seperti itu. Jadi tiap kelompok tugasnya adalah membuat makalah kelompok, ya. Kemudian selain itu juga nanti dari makalah itu dibuat dalam bentuk PPT untuk dipresentasikan. Jadi untuk makalah kelompok dan presentasi kelompok itu nanti menjadi nilai di tugas terstruktur. Apakah penjelasan Ibu di sini bisa difahami terkait dengan tadi rencana belajar kita 7 minggu ke depan? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Baik, nanti untuk pembagian kelompok menyusul ya. Baik, untuk saat ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, ya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sentrifugasi. Sudah pernah lihat alat sentrifugasi belum? Alat sentrifugasi sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti sudah pernah praktikum dengan alat sentrifugasi juga? Sudah pernah praktikumnya? Sepertinya belum, Bu. Belum ya. Iya. Memang harusnya kalian praktikum langsung ya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Baik, kita akan mulai pembahasan kita dengan sentrifugasi, ya. Kita mulai dari apa ya? Di pendahuluan, gitu.
Slide-nya sudah berubah ke slide kedua belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Begini. Jadi dalam kuliah biokimia fisik ini lebih ditekankan pada pemahaman mengenai berbagai macam teknik atau metode yang banyak digunakan dalam penelitian yang terkait dengan biokimia. Kalau sebelumnya, waktu sebelum UTS kan ada materi kromatografi, dialisis, elektroforesis, seperti itu ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga kemudian materi setelah UTS ini juga masih nyambung dengan materi sebelum UTS, yaitu terkait dengan beberapa teknik atau metode dalam penelitian biokimia. Nah, gambarannya begini, biasanya dalam penelitian biokimia itu kita kan menggunakan sumber yang diteliti atau objek yang diteliti itu adalah sumber alam, gitu ya. Sumber alam itu bisa dari tanaman, bisa dari hewan, gitu ya. Kemudian atau bisa dari mikroba. Nah, mikroba sendiri bisa mikroba sendiri bisa dari bakteri, dari jamur, gitu ya. Nah, jadi sumber-sumber alam itu yang kemudian kita eksplorasi, gitu ya, dieksplorasi. Dalam artian apa? Sumber-sumber alam ini kan dia memiliki banyak senyawa-senyawa yang bermanfaat, seperti itu ya, banyak senyawa yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh manusia. Nah, senyawa-senyawa yang bermanfaat yang terkandung di dalam bahan-bahan sumber alam ini, ketika kita mau teliti, maka dia kan harus kita ambil, kita keluarkan dari bahannya. Seperti itu, kita keluarkan dari bahan alamnya. Jadi misalnya bakteri, seperti itu ya. Nah, bakteri ini, misalnya suatu bakteri, dia mampu untuk menghasilkan enzim hidrolitik. Misalnya enzim hidrolitik itu ya bisa enzim protease, bisa enzim lipase, bisa enzim amilase misalnya. Nah, enzim hidrolitik yang dihasilkan oleh bakteri ini akan kita teliti, gitu, akan kita eksplorasi lebih lanjut, misalnya bagaimana sifatnya, karakteristiknya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, enzim hidrolitik tadi itu harus diekstraksi dulu, harus dikeluarkan dulu dari sumbernya. Tuh, tadi misalnya dari bakteri, gitu ya. Atau misalnya bisa juga misalnya kalau dari tanaman contohnya ya, misalnya enzim bromelin yang dihasilkan oleh nanas gitu, atau enzim papain yang dihasilkan oleh pepaya. Nah, enzim bromelin dan enzim papain ini ketika dia mau kita teliti atau kemudian kita karakterisasi, kita mau lihat sifat-sifatnya seperti apa, maka bromelin atau papain ini juga harus kita ekstraksi terlebih dahulu. Ya, kita ekstraksi, kita ambil dari tanaman nanas atau dari tanaman pepaya. Atau misalnya masih dari tanaman, misalnya kita ingin mengambil senyawa yang metabolit sekunder, gitu ya. Jadi senyawa-senyawa golongan terpenoid yang biasanya dia memiliki aktivitas biologis sebagai bisa antibakteri dan sebagainya. Nah, berarti dia harus diambil juga, diekstraksi juga dari sumber tanaman tersebut. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dalam penelitian yang terkait dengan senyawa-senyawa hayati yang berasal dari sumber-sumber alam, maka kita perlu memahami prosedur umum pemisahan senyawa-senyawa tersebut. Seperti itu. Nah, secara garis besar, step-stepnya
untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sumber alam, itu adalah yang pertama diekstraksi, ya. Diekstraksi jadi diambil, ya, dari diambil dari ininya, dari sumbernya, ya, sehingga nanti hasilnya adalah ekstrak kasar. Nah, cara ekstraksi itu sendiri itu ada banyak tekniknya atau metodenya, bisa dengan difiltrasi yaitu disaring, ya, atau kemudian dengan disentrifugasi, gitu ya, sehingga nanti hasilnya ekstrak kasar. Nah, kadang dari ekstrak kasar ini kita masih ingin misalnya mendapatkan senyawa yang lebih murni. Nah, kalau kita ingin mendapatkan senyawa yang lebih murni, maka kita perlu prosedur lanjutan. Nah, jadi di sini misalnya kalau senyawa ekstrak kasar itu perlu kita pekatkan, ya, perlu kita pekatkan menjadi ekstrak kasar yang lebih pekat, maka ada teknik-teknik yang bisa dilakukan, yaitu ultrafiltrasi, kemudian evaporasi, dan freeze drying atau kering beku. Nah, nanti hasilnya adalah ekstrak kasar pekat. Nah, dari ekstrak kasar pekat ini, kemudian bisa kita lakukan pemurnian lebih lanjut agar produk yang kita senyawa yang kita isolasi atau yang kita ekstraksi itu betul-betul senyawa yang memiliki kemurnian tinggi. Jadi kalau contohnya tadi enzim, ya, baik apakah itu protease, amilase ataupun lipase, gitu ya, maka setelah dia diekstrak menjadi ekstrak kasar enzim, kemudian dipekatkan, ya, kemudian dilakukan pemurnian lebih lanjut agar didapatkan produk enzim yang murni. Nah, teknik-teknik atau metode yang bisa dilakukan untuk mendapatkan produk enzim yang lebih murni itu dengan fraksinasi, misalnya dengan sentrifugasi, dengan kromatografi, dan juga dengan elektroforesis. Nah, ini gambarannya, ya. Nah, kemudian slide berikutnya di slide 3 ini suatu gambaran, ya, gambaran bagaimana kita step-step atau tahap-tahap mengisolasi organel. Organel itu kan berarti bagian sel, ya, organel sel. Nah, kalian sudah belajar biokimia 1, ya, bahwasanya sel itu dia mengandung berbagai macam organel, ya, ada ribosom, ada inti sel, ya, ada mitokondria dan sebagainya. Nah, organel-organel pada sel ini masing-masingnya dia bisa dipisahkan satu sama lain, ya. Di sini contohnya dengan teknik sentrifugasi bertingkat, ya, dengan teknik sentrifugasi bertingkat. Nah, di sini sampelnya misalnya adalah hati, gitu ya. Hati, bisa hati sapi atau hati ayam seperti itu, ya. Jadi jaringan hati ini, ya, dipotong kecil-kecil, ya, kemudian disimpan dengan menggunakan buffer, ya, disimpan di dalam buffer. Kemudian setelah itu dia dihomogenizer biar lebih kecil lagi, ya, dihomogenizer dulu biar lebih kecil, ya. Kemudian setelah dihomogenizer disaring biasa dulu. Disaring biasa itu untuk memisahkan partikel yang lebih kecil, yaitu organel-organel selnya dan sisa-sisa selnya. Nah, yang ada di gelas piala ini, yang di bagian bawah ini adalah organel-organel sel yang kita akan pisahkan nanti satu sama lain dengan sentrifugasi bertingkat. Nah, selanjutnya dari yang ada di gelas piala ini, ya, kemudian kita lakukan sentrifugasi, ya. Kita lakukan sentrifugasi pada kecepatan 600 G selama 10 menit, ya, selama 10 menit, ya. Nah, hasilnya
di tabung sentrifus ini ada endapan, ya. Ada endapannya di sini yang warna biru ya. Oh ya, sebelumnya ini yang di gelas piala ini kan organel selnya macam-macam ya. Ini diilustrasikan ada yang warna biru, ada yang warna ungu ya, ada yang warna kuning coklat dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan organel sel yang berbeda. Nah, ketika kita kemudian melakukan sentrifugasi tahap pertama tadi dengan kecepatan 600 G dan waktunya 10 menit, maka kemudian hasil sentrifugasinya didapatkan pelet dan supernatan. Pelet itu yang mengendap, supernatan itu yang cairannya, ya, di tabung sentrifus ini. Nah, peletnya ini adalah nukleus inti sel, ya, dan juga sitoskeleton. Nah, sementara apa ini namanya supernatannya atau cairannya, berarti dia masih berupa organel-organel selain yang biru ini, ya, selain yang biru, selain yang mengendap ini, ya. Nah, kemudian ketika kita ingin memisahkan organel-organel yang lain, ya, yang biru, yang nukleus kan berarti sudah terpisahkan. Nah, kemudian yang lain ini yang ada di supernatan, ya, kita pindahkan ke tabung sentrifus yang baru, ya. Kita pindahkan ke tabung sentrifus yang baru, sementara peletnya ini berarti kita perlakukan sendiri nanti ya, kita pindahkan ke tabung sentrifus yang baru. Kemudian ketika kita sentrifus dengan kecepatan 15.000 G selama 15 menit, ya, maka kemudian di tabung sentrifus ini juga dihasilkan pelet dan endapan. Nah, peletnya ini berupa mitokondria, lisosom, peroksisom. Kalau pada tanaman berarti ada kloroplasnya. Seperti itu ya. Nah, sementara yang di supernatan berarti dia adalah organel yang akan kita pisahkan lebih lanjut. Nah, jadi yang pada supernatan kita pindahkan ke tabung sentrifus yang baru gitu ya. Kemudian kita putar sentrifusnya pada kecepatan 100.000 G selama 60 menit. Hasilnya juga endapan sama supernatan ya, pelet sama supernatan. Di mana peletnya ini dia merupakan plasma membran, kemudian fragmen retikulum endoplasma, kemudian organel-organel kecil, kemudian fraksi-fraksi mikrosom. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kemudian kita masih ingin memisahkan lagi, ya, organel sel yang jauh lebih kecil, maka kemudian supernatan ini kita pindah ke tabung sentrifus yang baru, kemudian di sentrifus pada kecepatan 300.000 G selama 120, maka di pelet ini dihasilkan ribosom, ya, atau kalau misalnya yang di sentrifus itu virus, ya, atau virus, maka langsung dengan kecepatan 300.000 G selama 120 itu virusnya mengendap, atau kemudian makromolekul protein dan sebagainya. Nah, sementara di supernatannya ini sitosol itu cairan sel. Jadi kalau kalian perhatikan bagian isolasi organel sel ini, ya, kita lihat ya di sini ya bahwasanya dengan sentrifugasi bertingkat, ya, kita bisa memisahkan organel-organel sel, ya, di mana yang pada kecepatan rendah itu yang terendapkan, yang menjadi pelet yang akan kita ambil itu adalah organel sel yang ukurannya paling besar. Nah, semakin kita tambah kecepatan sentrifugasinya, ya, itu artinya kita organel-organel sel yang akan kita pisahkan itu adalah yang ukurannya lebih kecil seperti itu ya. Nah, ini gambaran salah satu pemanfaatan teknik sentrifugasi untuk memisahkan organel sel. Selanjutnya di slide keempat ini, ya,
bahwasanya pemisahan senyawa-senyawa biologi atau makro-molekul biologis, atau tadi ya senyawa yang berasal dari sumber alam, dari bahan-bahan biologis, ketika kita memisahkan menggunakan sentrifugasi, itu intinya sebetulnya kita memisahkan berdasarkan densitas. Densitas itu berat jenis, ya, berdasarkan densitas atau berat jenis. Nah, di slide 4 ini di sini ditampilkan beberapa densitas atau berat jenis dari berbagai macam bahan-bahan hayati, ya, bahan-bahan hayati. Jadi misalnya kalau sel mikroba itu berat jenisnya 1,5 sampai 1,15, seperti itu ya. Sampai kemudian RNA, ya, itu 2 gram per sentimeter kubik. Nah, jadi pemisahan berdasarkan sentrifugasi itu pemisahan menggunakan sentrifugasi itu berdasarkan densitas dari senyawa-senyawa hayati itu. Nah, slide selanjutnya di slide 5. Di sini sekarang kita masuk ke prinsip dasar sentrifugasi. Masuk ke prinsip dasar sentrifugasi, ya. Jadi sentrifugasi itu adalah proses pemisahan yang dipisahkan apa tadi ya, senyawa-senyawa hayati gitu ya, proses pemisahan menggunakan gaya sentrifugal, ya, menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving force. Driving force itu berarti yang menggerakkan. Jadi yang memisahkan bagian-bagian pada sel, ya, pada bahan-bahan sumber alam itu adalah adanya gaya sentrifugal tadi, adanya gaya sentrifugal. Nah, adapun gaya sentrifugal itu ya adalah gaya yang terjadi. Jadi gaya sentrifugal itu gaya yang terjadi karena adanya putaran, ya, karena adanya putaran, ya, dan arah gayanya itu dari titik pusat putaran keluar menuju jari-jari luar. Nah, ini ya ilustrasinya, ya, prinsipnya seperti itu. Jadi sentrifugasi itu pemisahan senyawa biologis, ya, senyawa hayati menggunakan gaya sentrifugal, ya, menggunakan gaya sentrifugal, dan gaya sentrifugal itu terjadi karena adanya putaran. Jadi untuk memisahkan bagian-bagian sel tadi diputar di suatu alat dengan kecepatan yang tadi berbeda-beda untuk memisahkan bagian-bagian sel yang berbeda. Nah, alatnya itu disebut sentrifuge, ya. Jadi sentrifuge itu alat yang digunakan untuk memisahkan partikel dari suatu larutan, ya, berdasarkan ukuran, ya, ukuran, bentuk, densitas. Nah, densitas ini sama ukuran kan berkaitan, ya. Kemudian viskositas medium, viskositas berarti kekentalan mediumnya, larutannya, ya. Dan juga kecepatan rotor. Rotor ini berarti mesin yang ada pada alat sentrifuge yang berfungsi untuk memutar tadi. Seperti itu, ya. Nah, gambarannya begini. Jadi sentrifugasi itu bisa digunakan untuk tadi ya memisahkan partikel yang ada di dalam larutan, ya, yang ada di dalam larutan. Nah, dalam larutan itu sebetulnya ya kan ada gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Artinya begini, ketika kita punya suatu larutan, ya, sebetulnya dengan gaya gravitasi itu kita mampu memisahkan partikel-partikel yang ada di dalam larutan itu. Maksudnya partikel-partikel yang ada di dalam larutan itu bisa terpisah, ya, bisa terpisah seperti itu, ya, bisa terpisah karena adanya gaya gravitasi. Nah, kalau densitas partikel itu dia lebih besar dari pelarutnya di dalam larutan itu, maka suatu partikel itu nanti akan tenggelam, berarti ada di bawah gitu ya. Nah, ini cara memisahkannya kalau pakai gaya gravitasi, cara terpisahnya partikel kalau menggunakan gaya gravitasi. Nah, kalau kemudian densitas partikelnya itu lebih kecil dari pelarut, maka kemudian partikel ini dia akan terapung
ya, ada di permukaan larutan. Nah, kalau densitas partikel itu sama dengan pelarut, maka partikel ini dia akan melayang-layang. Nah, jadi dengan adanya gaya gravitasi itu sebetulnya partikel-partikel yang berbeda densitasnya itu bisa terpisah, gitu ya, bisa terpisah. Dimana kalau perbedaan densitas atau rho itu semakin besar, maka akan semakin cepat terpisah. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, hanya saja kalau pada sel-sel biologis ya, pada sumber-sumber hayati ya, pada sumber-sumber hayati, partikel-partikel yang ada di dalam sumber hayati itu perbedaan densitasnya itu sangat tipis, sehingga kemudian sangat susah kalau dipisahkan semata-mata berdasarkan gaya gravitasi. Nah, oleh karena itu, untuk memisahkan partikel-partikel yang perbedaan densitasnya itu sangat kecil, ya sangat kecil, itu dipisahkan dengan gaya sentrifugal, bukan dengan gravitasi, ya dipisahkan dengan gaya sentrifugal menggunakan bantuan alat yang disebut sentrifuge. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Bu. Bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Ya kalian sambil melihat PPT-nya ya, kemudian juga sambil mencatat ya. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya, ya. Sekarang kita masuk ke teorinya, ya. Bahwasanya dalam teknik sentrifugasi itu, ya, karena tadi menggunakan yang digunakan sebagai driving force atau tenaga penggeraknya itu adalah gaya sentrifugal, ya, gaya sentrifugal, maka ada beberapa parameter yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi terpisahnya partikel-partikel dari bahan-bahan hayati tadi. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan medan sentrifugal, ya, yang disebut dengan medan sentrifugal, ya, atau medan sentrifugal itu dinotasikan dengan G ini ya, di mana G ini dia tergantung pada R dan omega. R ini adalah jarak partikel, ya, jarak partikel yang akan dipisahkan. Jadi jarak partikelnya itu nanti dia diukur dari tabung sentrifuge ke pusat putaran yang ada di alat sentrifuge, ya. Nah, jadi jarak partikel dan pusat putaran R-nya, kemudian omega itu kecepatan sudut atau kecepatan angular. Nah, jadi medan sentrifugal yang berpengaruh terhadap gaya sentrifugal itu tergantung nilainya dari R dan omega kuadrat, ya. Nah, kita lihat dulu di slide ke-7-nya. Nah, kecepatan angular, ya, atau kecepatan sudut atau omega itu rumusnya, ya, rumusnya itu adalah 2pi revolution per menit atau rotation per menit atau RPM ini ya per 60, ya, per 60. Jadi 2pi rev per menit per 60. Nah, tadi G itu kan rumusnya R kali omega kuadrat. Nah, sehingga persamaan G sama dengan R kali omega kuadrat itu bisa kita jabarkan lebih lanjut, yaitu G, R-nya tetap ya sama, kemudian omeganya yang nilainya ini ya dikuadratkan, ya, sehingga jadinya adalah G sama dengan 4pi R kuadrat kali RPM kuadrat, ya, kali R per 3.600, ya, per 3.600. Nah, satuan dari RPM ini satuan dari kecepatan angular, ya, kecepatan angular itu adalah radian per second, ya, atau radian per detik.
Nah, jadi ini misalnya ada contoh suatu soal ya, ditanyakan medan sentrifugalnya berapa pada suatu alat sentrifuge. Kalau jarak rotasinya itu 5 cm, ya, jarak rotasinya itu 5 cm, kemudian kecepatan angularnya 3000 radian per second atau per detik. Nah, tinggal kemudian kita masukkan saja ke rumus ini. RB sama dengan R omega kuadrat. Ya. R-nya 5, kemudian omeganya 3000, ya, dikuadratkan. Ya, karena kecepatan angularnya ini sudah dapat. Nah, untuk dapat kecepatan angular tadi ya, 2πr kali revolusi kali RPM per 60. Next, ini kita lanjut ke slide 7. Tadi ya, rumus dari kecepatan angular itu 2π RPM, 2π kali RPM ya, per 60. Jadi misal contoh, ini ya, contoh soal. Kalau kita ingin memisahkan mikrosom ini berarti tadi ya salah satu organel yang ada di hati, ya, mikrosom dari homogenean hati, ya menggunakan ultrasentrifuge, ya. Kecepatannya 4000 RPM. Nah, berarti per menitnya ketemu ya, sudah ada. Kecepatannya 4000 RPM. Kemudian berapa nih kecepatan sudut atau kecepatan angularnya atau omeganya nih, ya. Omeganya berapa? Nah, misalkan kemudian dari soal ini kalian mengerjakan bahwasanya kecepatan angular atau omega itu berarti 2π, kemudian RPM-nya adalah 40.000 per 60. Ya, nih nilai omega. Nah, kalau nanti kemudian ditanyakan lebih lanjut berapa medan sentrifugalnya, maka kalian bisa menghitung dengan rumus yang di atas ini tadi. G sama dengan R omega kuadrat. G-nya yang ditanya, R-nya jarak ya, jarak rotasi ya. Jarak rotasi tadi di soal sebelumnya misalnya 5 cm ya, jarak rotasinya 5 cm. Kemudian nilai omeganya sudah kita dapat dari rumus ini ya. Baru kemudian dikuadratkan. Jadi R-nya 5, omeganya berapa dikuadratkan. Nah, selain ada yang disebut dengan medan sentrifugal, maka sekarang kita, kita bahas tentang gaya sentrifugalnya, ya, gaya sentrifugal yang dipengaruhi oleh medan sentrifugal tadi, ya. Gaya sentrifugal tadi ya, gaya akibat perputaran tadi ya. Jadi partikel, ya, baik itu berupa endapan atau suatu makromolekul atau suatu organel sel ketika diputar pada kecepatan tinggi, ya, diputar pada kecepatan tinggi menggunakan alat sentrifuge tadi, dia mengalami yang disebut gaya sentrifugal atau centrifugal force, ya, dilambangkan dengan F atau dinotasikan dengan F. Seperti itu ya, dinotasi dengan F, di mana F itu rumusnya adalah M itu massa, omega kuadrat R, omega kuadrat kali R. Nah, tadi omega kuadrat kali R, kalian sudah tahu ini adalah medan sentrifugal, ya. Medan sentrifugal yang omega kuadrat R ini, ya. Nah, jadi gaya sentrifugal itu dipengaruhi oleh M dan medan sentrifugal. Nah, F ini tadi centrifugal force ya, atau gaya sentrifugal. M ini massa efektif dari partikel yang mengendap ya. Kemudian omega ini adalah kecepatan angular dari rotasi, satuannya adalah radian per menit per detik ya, atau per second. R tadi ya, jarak dari partikel ya, dari pusat rotasi tadi. Jadi medan sentrifugal itu mempengaruhi gaya sentrifugal. Ya.
mempengaruhi besarnya gaya sentrifugal seperti itu. Nah, ini kita tulis dia sebagai persamaan 1 ya. Di persamaan 1 kita dapat rumus tentang gaya sentrifugal ya, atau F yang dipengaruhi oleh massa dan medan sentrifugal. Ini tadi ya, omega kuadrat R. Slide selanjutnya yaitu slide 9. Ini menjelaskan tentang rincian dari gaya sentrifugal tadi ya. Jadi gaya sentrifugal yaitu gaya yang bekerja dalam pengendapan material-material hayati tadi ya. Ketika alat sentrifuge itu diputar ya, maka gaya yang bekerja dalam pengendapan gaya sentrifugalnya itu akan meningkat kalau kecepatan rotasinya meningkat dan jarak partikel dari pusat rotasi juga meningkat. Nah, ini tadi ya, kan kalau kita lihat dari rumusnya, F itu berarti tergantung dari M, ya, kemudian dari kecepatan rotasi, kecepatan angular dari rotasi, omega, dan R. Nah, jadi gaya sentrifugal akan semakin besar, ya, ketika kecepatan rotasi yaitu omeganya dan jarak partikel yaitu R-nya itu juga semakin besar. Itu ya. Nah, tinggal kemudian secara prakteknya ya, secara prakteknya ketika dipraktekkan pada alat sentrifuge ya. Yang namanya alat sentrifuge itu kan dia dibuat atau diproduksi misalnya oleh berbagai produsen yang berbeda seperti itu ya, di mana tiap-tiap produsen itu dia punya spesifikasi sendiri ya, punya spesifikasi sendiri ya, sehingga jarak rotornya atau jarak ini ya, jarak partikel dari pusat rotasi atau yang disebut jarak rotor pada tiap produsen itu berbeda ya, pada tiap produsen berbeda, sehingga satuan untuk kecepatan satuan untuk sentrifugasi itu tidak menggunakan RPM. Soalnya kalau RPM kadang bisa beda ya antara sentrifuge yang satu dan sentrifuge yang lain. Misalnya sama-sama 5.000 RPM ya, tapi ternyata 5.000 RPM sentrifuge A dengan 5.000 RPM sentrifuge B itu kecepatannya berbeda ya, kecepatannya berbeda karena jarak antara jarak rotor pada sentrifuge yang dihasilkan oleh tiap produsen itu berbeda. Sehingga kemudian untuk memudahkan itu satuannya itu menggunakan RCF ya. RCF atau yang disebut kali G tadi ya, kali. Nah, RCF itu apa? RCF itu adalah relative centrifugal force ya, relative centrifugal force. Relative centrifugal force ya, atau RCF. Nah, apa ini RCF? Ya, RCF ini adalah cara mengukur gaya F. F tadi kan sentrifugal ya, gaya sentrifugal. Cara mengukur gaya F yang dia dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi, ya, gaya gravitasi bumi atau G. Nah ini, ya. Kalau yang rumus tadi, yang ini, ya, yang F sama dengan M kali omega kuadrat kali R, ini kan belum dimasukkan unsur gravitasi bumi. Nah, maka kemudian cara menghitung gaya sentrifugal yang lebih umum itu dengan membandingkan dengan gravitasi bumi, ya, sehingga kemudian nilainya disebut RCF atau Relative Centrifugal Force. Nah, di mana RCF ini ya rumusnya adalah 1,119 kali 10 pangkat minus 5 kali RPM ya. RPM tadi ya
RPM, rev per menit, ya, revolution per menit atau rotation per menit, kali R. R tadi jarak, ya, jarak jarak partikel dari pusat rotasi. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai persamaan dua. Nah, kalian perhatikan di sini bahwasanya persamaan dua ini, ya, kalau kita lihat berarti RCF itu, nilai RCF ya tergantung dari R ini, ya, dari jarak, semata-mata dari jarak rotor, ya, dari jarak rotor. Nah, jadi kalau F tadi, yang F yang ini, ya, yang F nilainya itu ada komponen massa, komponen kecepatan angular, dan komponen jarak. Maka kalau RCF itu semata-mata yang menjadi variabel yang menentukan berapa nilai RCF itu adalah jarak rotornya, ini R, ya, jarak rotor. Jadi misal ada dua alat sentrifuge, ya, A dan B. Sama-sama punya RPM-nya, rotasi per menitnya misalnya 5.000, ya, 5.000. Tapi pada A nilai R-nya misalnya 5 cm, pada sentrifuge B nilai R-nya adalah 7 cm misalnya. Nah, tentu nilai RCF-nya, relatif centrifugal force-nya berbeda. Walaupun sama-sama RPM-nya 5.000, tapi karena R atau jarak rotornya itu berbeda, jarak partikel atau jarak rotornya itu berbeda, maka nilai RCF-nya itu berbeda. Nah, ini ya, mengapa kemudian lebih umum yang digunakan itu adalah RCF, ya, atau relative centrifugal force satuannya. Nah, di slide 10 ini menjelaskan bagaimana menghitung nilai R tadi, ya. R tadi kan jarak partikel atau jarak rotor, ya, jarak partikel sampai ke tengah pusat putaran, ya. Nah, ini ilustrasi dari bagian dalam rotor, ya, bagian dalam rotor pada alat sentrifugasi, ya, bagian dalam rotor pada alat sentrifugasi, ya, di mana pada masing-masing lubang rotor itu, ya, pada masing-masing rotor ada lubang, ya, untuk tempat tabung sentrifugasinya, ya, untuk tempat tabung sentrifusnya, ya. Kalian perhatikan di sini, ini tabung sentrifusnya, tempat tabung sentrifusnya yang ada pada mesin rotor sentrifus, ya. Kemudian bagian yang ini, ya, bagian yang apa ini? Bagian yang tegak lurus, ini adalah pusat rotasi, ya, pusat rotasinya, ya. Nah, nilai R itu diukur, ya, dari pusat rotasi atau axis of rotation ini, diukur dari pusat rotasi sampai ke tengah-tengah dari lubang lubang pada rotor tempat tabung sentrifus, ya. Jadi nanti ada nilai R maksimal, ada nilai R minimal, dan ada nilai R rata-rata. Di mana nilai R maksimal itu berarti jarak maksimal, ya, lubang untuk meletakkan tabung sentrifus dengan pusat rotasi. Kemudian kalau R minimal berarti jarak minimalnya, sementara R rata-rata, ya, R rata-rata itu adalah penjumlahan dari R minimal plus R maksimal dibagi 2. Nah, jadi kalau untuk contoh di gambar ini, misalnya R minimalnya adalah 3,2 cm, R maksimalnya adalah 10,8 cm, sehingga rata-rata R-nya itu adalah 7,0 cm. Nah, jadi ini cara mengukur R, ya. Jadi dari tengah ini,
dari tengah partikel berarti yang ada di lubang tabung sentrifus ini ya, lubang tempat meletakkan tabung sentrifus ini sampai ke pusat rotasi yang ini yang axis of rotation ini ya, atau rata-rata jarak partikel ke pusat rotasi. Nah, kalau rata-rata ya berarti ini tadi ya merupakan penjumlahan dari R minimal dan R maksimalnya. Nah, ini ada contoh soal ya, ada contoh soal. Jadi misalnya suatu sentrifus ya, kemudian jenis rotornya dia fixed angle. Jadi nanti fixed angle seperti apa kita lihat di slide-slide berikutnya nanti ya. Jadi suatu sentrifus rotornya itu jenisnya fixed angle, kemudian radius minimumnya berarti jarak R minimumnya dia 3,5 cm, kemudian radius maksimum atau R maksimumnya itu ya 7 cm ya. Kemudian sentrifus ini dioperasikan dengan kecepatan 20.000 rpm ya, 20.000 rpm. Nah, kalian diminta untuk menghitung nilai RCF. Nilai RCF di atas berarti yang maksimum, nilai RCF di atas berarti yang minimum, kemudian nilai RCF yang di bawah, yang di dasar berarti yang maksimum, dan juga rata-rata, ya nilai RCF rata-rata pada tabung sentrifus ini. Ya. Jadi dengan R yang berbeda tadi, maka akan diperoleh nilai RCF yang berbeda untuk R yang maksimum. Tapi nanti kita bisa dapat nih ya, RCF rata-ratanya berapa. Nah, kalian kemudian dari soal ini kalian bisa memasukkan ke rumus yang tadi ya. Yang RCF sama dengan 1 kali 1,119 kali 10 pangkat minus 5 ya. Kemudian kali RPM-nya di sini 20.000 RPM ya. Kali RPM kuadrat, kemudian kali R. Nah, R-nya untuk minimum kalian masukkan 3,5, untuk maksimum kalian masukkan 7 ya. Nah, nanti RCF rata-ratanya bisa kalian dapatkan. Nah, di slide berikutnya, slide 12. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk yang sentrifugasi itu pernah nggak, Bu, pecah gitu, Bu, pas saat pemutarannya itu, dan itu tuh kenapa ya? Dan kalau misalnya terjadi tuh, biar nggak terjadi lagi tuh bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya. Berarti, Mas Suma sudah pernah mengalami ya? Lupa, Bu, kayak pernah lihat gitu, Bu. Soalnya tiba-tiba keinget, kayak pernah ada yang pecah, tapi nggak tahu pas pagi saya atau apa gitu. Iya. Nah, pecah itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama, bisa saja tabung sentrifusnya itu bukan tabung sentrifus yang cocok untuk rotor itu. Kadang kita memaksakan gitu ya. Kita memaksakan. Jadi misalnya harusnya tabung sentrifusnya untuk rotor pada sentrifugasi ini misalnya yang harusnya diameternya misalnya 2 cm gitu ya. Tapi kita nggak punya di lab yang 2 cm. Yang kita punya misalnya yang diameter dari tabung sentrifusnya itu 1,5 cm. Nah, akhirnya kita memaksakan pakai itu. Ya, kita memaksakan pakai itu sehingga kemudian menyebabkan kemudian tabung itu rusak, ya, pecah. Itu yang pertama. Atau yang kedua bisa karena ini kita melanggar kecepatan maksimum yang dibolehkan dari sentrifus tersebut, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini.
alat sentrifus, misalnya di alatnya itu dia tertera ya, maksimal kecepatan yang bisa digunakan adalah misalnya 15.000 rpm. Ya, 15.000 rpm. Tetapi biasanya kita tidak, tetapi begini, apa namanya? Dari kecepatan maksimal rotor sentrifus itu 15.000 rpm, biasanya pabrikan itu kemudian sudah memberikan batas ya, sekalipun kecepatan maksimalnya itu 15.000 rpm, tapi alat sentrifus ini alat sentrifus ini dibatasi maksimal digunakan pada kecepatan 12.000 rpm, seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian ketika kita pakainya dengan kecepatan di atas 12.000 rpm, nah itu bisa menyebabkan si tabung sentrifus itu pecah. Jadi itu ada dua kemungkinan ya, ada dua paling tidak ada dua sebab gitu ya yang bisa mengakibatkan tabung sentrifus itu pecah. Seperti itu, Mas Suma. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya, sentrifugasi partikel ya. Kalau tadi kita membahas tentang gaya sentrifugalnya, sekarang kita bahas ke laju pengendapannya ya. Jadi kecepatan pengendapan partikelnya. Nah, pada sentrifugasi maka jadi komponen-komponen atau parameter yang berpengaruh pada sentrifugasi ya tadi ya, ada medan sentrifugal, gaya sentrifugal ya, di mana gaya sentrifugal itu yang paling umum, kemudian yang lebih umum digunakan adalah yang RCF, tapi kemudian selain itu juga parameter berikutnya adalah laju pengendapan ya, laju pengendapan, di mana laju pengendapan dari suatu partikel yang akan kita pisahkan dengan sentrifugasi itu dipengaruhi oleh massa dari partikel itu, kemudian ukuran dari partikel itu, kemudian densitas dari partikel, dan juga densitas larutannya ya. Jadi laju pengendapan suatu partikel pada suatu larutan jadi dipengaruhi oleh massa partikelnya, ukuran partikelnya, densitas partikel, dan juga densitas larutannya. Rumusnya itu M ya, M itu berarti massa dari partikel ya, M sama dengan M0 dikurangi M0 kali V volume kali rho densitas ya. M apa? M itu adalah massa efektif partikel yang mengendap ya. Jadi massa partikel yang mengendap. Kemudian M0 itu adalah massa partikel yang sesungguhnya ya, massa partikel yang sesungguhnya. Kemudian P ini adalah volume spesifik parsial. Artinya dia perubahan volume ketika partikel dimasukkan ke dalam larutan. Sementara rho ini adalah densitas dari pelarutnya, ya. Densitas dari pelarutnya atau densitas dari mediumnya. Jadi laju pengendapan, ya. Di sini dalam dinotasikan massa efektif partikel yang mengendap ya. Tadi dipengaruhi oleh massa partikel, kemudian volume, dan juga densitas. Selanjutnya slide ke-13. Nah, kita akan tadi mau menghitung atau menentukan kecepatan pengendapan tadi ya, ini ya, laju pengendapan ini ya. Nah, maka kemudian untuk menghitung laju pengendapan itu kita gabungkan persamaan 1 dan 3. Persamaan 3 yang ini ya. Nah ini kemudian persamaan 1
adalah yang F sama dengan M, ya, gaya sentrifugal itu massa kali omega kuadrat kali R. Nah, kita gabungkan, nah, hasilnya seperti ini, ya, F sama dengan massanya itu adalah ini, ya, M0 kali 1 dikurangi V kali densitas kali omega kuadrat R. Nah, ini, ya. Ya. Ini adalah persamaan, dan ini kita notasikan sebagai persamaan 4, yaitu penggabungan antara persamaan 1 dan 3. Ya, ketika menghitung gaya sentrifugal tadi, ya, F sama dengan ini. Nah, kemudian begini, ketika kita melakukan sentrifugasi suatu bahan hayati, ya, partikel-partikel yang ada di bahan hayati, ya, dengan gaya sentrifugal yang dipengaruhi oleh medan sentrifugal tadi, ya, ada gaya yang melawan gaya sentrifugal itu, ya. Jadi ketika partikel itu dia mengendap karena pengaruh medan sentrifugal, maka pergerakan pengendapan dari partikel karena pengaruh gaya sentrifugal tadi itu ada yang melawan, gitu ya. Ada yang melawan. Nah, yang melawan itu disebut gaya friksional, ya. Jadi dilawan oleh gaya resistensi. Jadi kalau sentrifugal itu kemudian tadi mengendapkan, ya, kemudian gaya resistensinya itu yang melawan berarti mencegah untuk tidak mengendap, seperti itu, ya. Nah, jadi ada pergerakan perlawanan oleh gaya resistensi yang disebut gaya friksional atau frictional force. Nah, gaya friksional itu didefinisikan pada persamaan 5. Yaitu gaya friksional sama dengan F kali V. F itu adalah koefisien friksional, V ini adalah kecepatan pengendapan partikel. Nah, ini nanti kita akan lihat di sini, ya. Lihat V-nya ini, ya. Nih, menghitung V-nya ini, ya. Sebentar, Ibu minta izin dulu, ya. Sebentar, kita sampai slide ke-13.